Halo teman-teman, ada yang mau IPO pas lagi berdarah-darahnya IHSG? Berani banget ya. Oke, awal tahun 2026 ini tergolong sepi dari tahun sebelumnya. Cuma ada satu emiten yaitu WBSA. Sebelum kulik, yuk subscribe dan share ke teman agar gak ketinggalan informasi saham dan geopolitik setiap harinya. Nah, PT BSA Logistik Indonesia sendiri berdiri di tahun 2021. Bisnis utamanya di bidang jasa logistik terpadu. Jadi, usahanya itu transportasi darat, tracking, sekitar 58% revenue. Freight forwarding laut dan udara 32%, dan pergudangan, storage, dan cold storage 11%. Mereka punya jaringan di banyak kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan lain-lain. Salah satu kekuatannya adalah potensi sinergi dengan klien-klien besar, termasuk perusahaan-perusahaan di sektor agribisnis dan manufaktur. Ini bisa jadi nilai plus di industri logistik yang sangat kompetitif. WBSA ini merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Sinarmas, sehingga punya potensi sinergi kontrak internal yang besar. Ini bisa jadi salah satu competitive advantage di sektor logistik yang kompetitif. Ya, bukan kaleng-kaleng banget ya perusahaan ini. Berdasar data terkini di prospektusnya, WBSA dipimpin oleh Presiden Direkturnya yaitu Edwin Wibowo, sekaligus Ubo, bersama Andre Susanto, yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di WBSA. Lengkap komisaris dan direksi jadi penerima manfaat bakal cuan gede nih habis IPO. Detail IPO sendiri, WBSA menawarkan lembar saham maksimal 1,8 miliar lembar saham baru dengan harga penawarannya Rp150 sampai Rp170. Gila nggak nanggung-nanggung, potensi dana yang dihimpun bisa tembus 306 miliar. Nah, ini bagian yang penting. Jadi, 306 miliar ini 70%-nya digunakan untuk akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik. Nah, uniknya PT Bermuda ini ternyata terafiliasi dengan WBSA, yang artinya masih di bawah kendali orang yang sama dengan pimpinan WBSA. Tujuannya untuk memperkuat segmen angkutan laut atau sea freight dan membuat bisnis logistik mereka lebih terintegrasi atau multimoda. Sisa dana IPO yang 30% ini dipakai untuk modal kerja. Contohnya ya buat biaya kegiatan operasional sehari-hari. Karena ini transaksi related party, kita perlu cermati apakah valuasi akuisisi sudah wajar atau belum. Untuk jadwal penawaran umumnya berlaku di tanggal 1 sampai 8 April 2026. Bisa buka aplikasi sekuritas masing-masing ada nggaknya penawaran buat beli WBSA ini. Dan penjatahannya sendiri di 8 April 2026, lanjut distribusi di tanggal 9 April, dan yang dinanti-nanti nih, listingnya di tanggal 10 April 2026. Mantep nih, WBSA jadi emiten pembuka di tahun 2026. Nah, ini yang penting buat trader. Underwriter-nya WBSA ini ada si OCBC Sekuritas Indonesia dan Semesta. Tahu kan MG suka goreng-goreng? Lanjut, kita lihat prospektus keuangan per September 2025. Pendapatannya sendiri naik 29% atau 1,54 triliun year on year. Wih, lumayan-lumayan. Laba bersihnya 24 miliaran, naik tajam 1,54 miliar, tumbuh ribuan persen. Biasalah, mau IPO dipoles dikit. Aset lancarnya juga naik nih, jadi 1,1 triliun dari yang sebelumnya 874 miliar. Kalau udah ngomongin laba dan aset, lanjut nih ngomongin utang. Utang WBSA sendiri relatif tinggi kalau dilihat dari DER-nya, 2,5 kali. Sekarang lanjut kulik price to earning-nya. WBSA annualize kasarnya kurang lebih 32,52 miliar. Harga IPO 150 perak. Jika market cap-nya 1,3 triliun, maka price earning-nya 40x. Jadi kesimpulannya dengan price earning 40x tergolong premium untuk sektor logistik di IHSG. Bandingkan dengan emiten logistik lain yang sudah listing, contohnya TMCO, SAPX atau ALI. Rata-rata PI mereka biasanya 15-30x. Valuasi ini didorong oleh pertumbuhan revenue plus 29% year on year, lonjakan laba yang sangat tajam, margin laba bersih naik dari 0,13% jadi 1,58%. Potensi sinergi grup Sinarmas plus akuisisi BIL.
Untuk PBV sendiri, WBSA memiliki ekuitas per 30 September 2025 sekitar 330 miliar. Setelah IPO, dana masuk kurang lebih 306 miliar. Dikurangi biaya emisi, jadi estimasi saya sih PBV di sekitar 3,94x sampai 4,47x. Cukup mahal menurut aku ya. Prospeknya dari WBSA sendiri tergolong positif karena sektor logistik masih tumbuh seiring e-commerce dan industri manufaktur di Indonesia. Akuisisi BIL diharapkan bisa nambah revenue dari sea freight, tapi resikonya juga ada, mulai dari ketergantungan pada kontrak yang bisa tidak diperpanjang, leverage utang yang tinggi, kompetisi ketat, dan karena ada transaksi afiliasi, fairness harga akuisisi harus diawasi. Nah, apakah kalian tertarik untuk invest di WBSA ini? Informasi ini bukan merupakan rekomendasi beli, jual, atau tahan saham WBSA ya. Selalu do your own research. Jangan lupa subscribe sebelum jual atau beli sahammu.